صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul jabbar, alladzi khalaqal laila wan nahar, khalaqal syamsa wal qamar, wa khalaqal jinna wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul ghaffar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihil athar wa zabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, hadratal mukarramin min jamil hadirin, daripada jamaah majlis perkumpulan rindu surga yang insyaallah yang hadir semua termasuk orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa sama-sama meluangkan waktu untuk mencari keridhaan Allah melalui wasilah perantara majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan tempat yang kita dudukin ini dapat menjadi saksi di mana kita melakukan amal soleh yang meniatkan untuk perbaikan diri kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya, dari minggu-minggu sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya, sehingga makin ke depan makin kita selalu berbuat kebaikan dan memperbaiki diri. Kenapa memperbaiki diri? Siapapun orang pasti punya kekurangan. Kekurangan itulah yang kita perbaiki. Baik kekurangan secara duniawi, ya. Misalkan dulu kita punya rumah atuh, kan kurang dong, tambah lagi rumah 2, rumah 3, ya, garasi 1, garasi 2, garasi 3 gitu. Ya. Maupun yang terpenting nih, kekurangan ukhrawiyah, kekurangan secara akhirat. Ibadah kita masih bolong-bolong, dibenerin. Subuh kita masih kesiangan, didisiplinin. Bakti kita orang tua belum maksimal. Sedekah kita sama keluarga belum target, ya, artinya nggak gede banget, kadang nyawer gede sama bini kecil gitu, balik gitu. Nah itu diperbaiki. Nah itulah hikmah daripada pengajian. Ya kita ketemu pengajian untuk memperbaiki diri intinya. Kan nggak mungkin kalau kerja dinasihatin orang, nasihat dalam pekerjaan untuk biar pekerjaannya benar gitu. Tapi dalam pengajian biar kehidupan kita lebih baik, lebih benar. Kalau ada yang kurang kita perbaikin. Kalau bahasa salah sih kayak sih terlalu kasar. Salah dibenerin, kita bukan salah, cuma kurang bener aja. Sholat tahu 5 waktu, tapi karena kesibukan bolong-bolong mengejar target dunia begitu. Yang saya lihat sih begitu biasanya. Udah tahu nih 5 waktu wajib, tapi karena kesibukan di perjalanan, ya dapurnya belum ngebul, batok tipnya belum nyampe, ya kan, pulang belum megang duit buat bensin, jadi udahlah sholat nomor 17 lah. Yang penting gua dapat pegangan dulu nih, cepet apa gocap. Ya saya juga orang lapangan jadi tahu. Ya.
Mudah-mudahan majelis perkumpulan rindu surga menjadi majelis perantara orang-orangnya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara dunia dan secara akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya muliakan Bang Anung, Muhammad Mukmin, ya, Bang Endro, Bang Ipung Gumai, Akhil Mahbub, Ustaz Tuan Sofyan Ali, Bobby Kalintas 84, Junaidi AMG, ya Kosim, murid saya Denny, ya yang menjemput juga ngeboncengin, pengen ikutan katanya ngaji. Bilang Den di sini mah ngajinya santai Den ya. Kalau di musala masjid serius, kalau sini mah sambil ngerokok aja. Kita pakai gaya canun aja di sini mau di. Iya, sambil ngerokok. Ya, tapi jangan ambil undang bidu wanita, jangan. Tapi bidunya bencong ya. Udah nggak jelas. Gomblang. Ya, gitar betot lah bilang. Ya, kita Fatihah dulu kepada ini kitab. Di kitabnya ditandain nggak itu? Allah Maha Mengetahui ya. Ya benar ya. Allah Maha Mengetahui. Halaman 320. Ya, 20 Allah Maha Mengetahui. Kita Fatihah ya, ini permintaan kurikulum dari Bos Anung. Jadi kalau orang ceramah bebas bagus, tapi tidak sistematis begitu aja. Ya bukan yang nggak bagus, tapi tidak sistematis. Ya kalau ceramah bebas kan kadang, ini besok mau khotib nih, temanya tarik aja sekarang. Besok khotib apa? Nah, Bos Anung ini ya, Bang Anung ini pengen kita sistematis, runtut. Makanya ini dari pertama zaman Kevin tuh di Bandung tutorial itu kita tutor. Jadi ini kita belajar memahami Arab Melayu, tulisannya bahasa Arab tapi padahal Indonesia gitu ya. Kalau mualim Betawi biasanya udah tahu nih, Mualim Rosid, Mualim Husin ya, Mualim Abdullah Aziz itu biasanya kayak gini udah nggak kaget dibilang Arab Melayu ya. Tulisannya Arab Indonesia. Minimal kita bisa ini nih gitu kata orang Betawi bilang, kalau kita nggak bisa huruf gundul naul sorok pesantren ya, huruf gundul tuh yang Ustadz Ismat ajarin, Ustadz Umaidi uraikan ya dalam kitabnya. Minimal kita ini nih Arab Pegon, Arab Melayu, Arab Betawi, tulisannya Arab padahal bahasanya Betawi Indonesia ya. Minimal kita bisa membaca kayak gini ya, belajar. Saya juga dulu belajar gitu ya. Nggak ada orang yang nggak bisa. Orang bilang nggak ada orang yang bodoh. Kalau kata trainer itu yang ada orang malas. Nggak ada yang bodoh, yang ada malas. Gara-gara malas jadi bodoh. Coba dia rajin belajar, dia nggak bakalan bodohnya hilang, jahiliyahnya cabut. Makanya sebenarnya di dunia ini nggak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Bener juga sih, malas belajar. Kalau dia rajin aja, kebodohannya hilang. Bodoh terhadap agama, bodoh terhadap ilmu-ilmu yang formal ya, di SD, SMP, SMA, SEMEA, SMK, STM, atau bangku kuliah, atau S2, atau S3, atau profesor ya. Jadi nggak ada orang bodoh, yang ada orang malas atau orang yang belum belajar ya. Kita Fatihah. Buat penyusun ini kitab Syekh Sayyid Kiai Haji Muhammad Ali Al-Hamidi radhiyallahu taala anhu, juga kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan. Daripada saya punya isnad sanad guru ini. Al-Fatihah ila mu'allif penyusun hazal kitab Adabul Insan fil Islam, adab manusia dalam agama Islam. Fadilatul Sayyid Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi radhiyallahu taala anhu warḍah. Wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi musallatu wassalam, wa ila jami ashabi rasulil ajmain wa awliya ilahi ta'ala fid dunya wal akhirah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajmain. Khususan ila jami suyuh, daripada seluruh guru-guru masyayikh Al-Hajj Kiai Haji Samsuddin bin Haji Abdul Rahman, Al-Hajj Kiai Haji Muhammad Ali Muhammad Husain bin Ali, Al-Hajj Kiai Auladeh, Al-Hajj Kiai Ahmad Umairah bin Muhammad Husain bin Ali, Al-Hajj Kiai Ahmad Baidawi bin Kiai Muhammad Husain bin Ali, Al-Hajj Kiai Muallim
Rashid Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Ramli, Bilalaj Kiai Haji Mualim Abdullah Kiai Haji Abdullah Aziz bin Kiai Haji Jarqan bin Sarun wala jami amwatina wa amwatikum khassah khususan mu'allif hadzal kitab radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum ajmain wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajmain anallahu yataghashahum bi rahmati wal maghfirah wa yaskinhumul jannah wa yu'ida alaina wa yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa imdadihim fid din wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yasurna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin ya taklim ya, agak panjang dari ijazahnya Habib. Mudah-mudahan yang niat taklim ini nanti ikutin, nanti kita faedahnya ngaji kepada siapapun gurunya, kitabnya apapun yang dikajinya, tempatnya dimanapun kita ngaji, mau di majelis ini, majelis anu, majelis fulan, majelis kiai, majelis habib, majelis ustadz, majelis muallim, maupun di musola atau di masjid-masjid, insya Allah Allah curahkan, Allah berikan, Allah anugerahkan, Allah karuniakan ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala azza wa jalla jalalu wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salamah wa sa'adah wal mahabbah wal wiqayah wa salahil akibah walhamdu lillahi rabbil alamin. Ya. Hari ini halaman 20. Yang megang kitab di masih ada satu lagi tuh. Mau megang masih ada satu lagi tuh. Mau itu ayah hiji deui eta bubuna. Halaman 20 kelanjutan yang kemarin. Allah Maha mengetahui. Ya. Mu'allim penyusun berkata, qala syekhuna, berkata guru kami, kita ngaji semua sama mu'alif nih, wasilahnya kita.
mu'alif aja kitab Syekh Sayyid Muhammad Ali Al-Hamidi radhiyallahu taala anhu wardah wa naf'anallahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Semoga Allah mencurahkan, memberikan kita keberkahan dan manfaat di dua negeri, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Maha mengetahui buat menerangkan ilmu Allah Ta'ala dan tanda-tanda ilmunya diterangkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah surah Al-An'am ayat 59 yang artinya di bawahnya, dan adalah pada sisinya Allah kunci barang yang tidak nyata atau yang tidak terlihat. Di sini gaib, kita nggak tahu gaib, Allah Maha tahu, karena Allah menciptakan yang nyata dan yang tidak nyata. Allah menciptakan dunia nyata dan dunia lain, alam nyata dan alam lain, makhluk nyata dan makhluk lain, makhluk kasar maupun makhluk halus, itu dari Allah semua. Jin ya, jin muslim, jin kafir ya kalau Gondoruo kuntilanak masuknya jin kafir, kecuali udah diislamkan. Kalau diislamkan berarti dia disyadatin nih jinnya, berarti dia udah jin muslim, jin yang beragama Islam. Kita lanjutkan, titik, tidak akan dapat mengetahuinya melainkan dia, tidak ada yang tahu kecuali huwa, Allah. Huwanya ke Allah, bukan huwanya ke dukun, bukan huwanya ke paranormal, bukan huwanya ke tukang santet, apalagi bukan ya. Huwanya ke Allah, yang illa huwa di atas. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, melainkan dia, dan dia mengetahui, Allah mengetahui apa yang ada di daratan maupun yang ada di bahari yang ada di lautan. Di sini darat dan di laut, di darat dan di laut, dan tidak gugur satupun daun-daun melainkan ia mengetahuinya. Tidak pun satu gugur, walaupun debu, daunnya kayak debu halus banget, kayak tepung tapioka, kayak tepung bogasari, Allah Maha mengetahui, karena yang menjatuhkan tepung itu daun Allah ya. Kita nggak tahu nih, malam-malam jatuh tepung, jatuh hujan halus banget sampai nggak kerasa, Allah Maha mengetahui. Dan tidak gugur satupun biji dan tidak gugur satupun biji dalam gelap gulita bumi, dan tidak gugur biji yang basah dan tidak yang kering, melainkan adalah dalam kitabnya yang nyata. Illa fi kitabim mubin. Makna kitabim mubin udah ada tulisannya di Lauhil Mahfuz begitu ya, bukan kitabim mubin Quran nih, jangan dalam kitabnya Quran gitu, daun jatuh enggak ya. Kitab yang nyata, kitabim mubin, maknanya Lauhil Mahfuz. Orang meninggal usia berapa itu udah ada tulisannya semua. Saya meninggal sampai usia berapa tahun ada, fulan berapa tahun ada, semua udah ya. Ada yang meninggal muda, ada yang meninggal tua, ada yang meninggal sangat tua sampai 100 lebih, itu udah ada tulisannya semua udah.
Bukan karena sakti-saktinya ilmu, bukan. Wah, dia banyak ilmu nih, maka matinya susah, bukan. Belum ajal. Kalau tauhid begitu. Dia susah banget sih mati, jajan punya pegangan, bukan. Belum ajal. Kalau udah ajal meninggal. Oh, orang banyak punya pegangan, kebal segala macam, kelindes kontainer mati. Udah ajal. Jadi nggak jaminan gitu. Nih pendekar nih kebal nih, kelindes kontainer segala macam. Enggak, ya orang udah ajal mati lagi. Ya, jadi nggak jaminan orang itu punya pegangan. Kalau udah ajalnya mau dia punya pegangan apa kagak, mati aja. Ya, jadi nggak jaminan gitu. Jadi kita kan sering pakai mitos punya pegangan kali matinya susah, bukan. Tauhid mah belum ajalnya. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Qur'annya Al-An'am ayat 59. Dan lagi diterangkan dalam firman Allah yang lain di sini di dalam Al-Qur'an. Ya. Nggak apa-apa sambil ngerokok juga nggak apa-apa, orang ini mah ngaji-ngaji santai. Nanti jangan tegang-tegang. Ini duduk sih, geser. Ini mah ini ngaji saung, ini ngaji santai. Ya kalau dalam rumah juga sebenarnya santai, cuman kalau merokok kasihan anak-anak sama asapnya ke atas semua. Kalau di sini kan asapnya terbuka, jadi ente mau pakai corong sisa juga nggak apa-apa, beli aja sisa di sini. Ya, lubangnya bikin 8, jadi sekali bisa 8 orang. Barangnya cepat habis sih. Ya corong paling sisa 3, 2, standar, 4 lah paling. Kayak di daus itu, daus sisa, daus torek. Ya, Quran yang lain ayat Allah menerangkan wa asirru qaulakum awid harubih innahu alimum bidatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Surah Al-Muluk, jangan surah Al-Malik ya. Al-Muluk ini berarti yang depannya tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu. Orang sebutnya surat Tabarok ya. Ini surah Al-Muluk ayat 13 sampai 14. Artinya di bawahnya, dan rahasiakanlah wa asiru sir, dan rahasiakanlah perkataan kamu atau nyaringkanlah, rahasiakanlah atau jaharkanlah atau nyaringkanlah akan dia, sesungguhnya ia mengetahui isi dada. Allah tahu isi dada kita, niat kita apa ya. Ya, ngajinya karena apa, ibadahnya karena apa, kerjanya karena apa, niatnya Allah Maha tahu apa yang dalam dada. Makanya ada kalau habaib doa, ya alima sirri minna la tahtika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya, kalau ke Umairah waghfir lana haitsu kunna gitu. Saya kadang pakai waghfir lana karena ke Umairah almarhum ngasihnya itu gitu. Biasanya kalau habaib biasanya pakai hai sukunna ya waghfir lana hai sukunna itu dari kiai ya biasanya. Kalau dari habaib itu biasanya wa ma sitra'anna wa afina wa wanna wa kullana hai sukunna. Sama sih, jadikanlah bagi kami hai sukunna, di mana aja kita dapat ampunan ya. Kalau ke Umairah almarhum Satumairah, waghfir lana haitsu kunna, ampunilah kami Allah dimanapun kami berada ya. Mau di majlis, di luar majlis, pasti kami buat kesalahan begitu ya. Kalau ngasih filosofinya begitu almarhum ya. Allah mengetahui isi dada. Tidakkah Tuhan yang menjadikan itu tahu, sedang ialah yang halus, sedang ialah Allah yang maha halus, al-latif, al-khabir, Allah yang amat khabir, maha mengetahui atau maha teliti. Khabir bisa maha waspada, bisa maha teliti. Dia larinya al-latif, al-khabir ke Allah. Huwanya juga ke Allah, wa huwal latiful khabir.
Ada Quran lagi di lain tempat diterangkan dalam Quran, ya lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Surah Al-Mu'min ayat 19. Ini masih penguatan nih, Quran nih, nguatin tentang kenapa Allah mau mengetahui. Dalilnya banyak. Yang artinya, iya Allah mengetahui pandangan yang hianat dan apa-apa yang disembunyikan oleh dada. Jadi Allah tahu tuh pandangan dada kita kalau mau berkhianat, ya. Kitanya mau ngebohongin orang, ya. Atau mau ngebohongin apa orang lain, nggak jujur, Allah tahu. Ya. Orang lain sih nggak tahu, karena orang lain melihat johir, manusia ngelihat ucapan, tapi Allah lihat hati. Makanya orang bilang, udah kita kalau manusia lihat johirnya aja, kalau dia ngomongnya bener ya udah, kalau dia ngomongnya begitu kita percaya aja. Tapi saya tahu dia bohong tuh di hatinya tuh, punya skenario adu domba dalam hatinya, mau memfitnah kita percaya aja udah, selain nama Allah dah. Kalau dia mau fitnah kita udah selain nama Allah. Kita kan nggak tahu hati manusia. Dalamnya lautan dapat kita selami, dalamnya hati manusia tidak pernah diketahui, kan begitu kata pantun, ya. Dalamnya lautan masih dapat kita selami, dalamnya hati manusia tidak dapat yang mengetahui melainkan Allah saja, ya. Jadi kita husnuzon, majelisnya Ustadz Ismat, garasi baik sangka. Ya kalau sini kan garasi workshop digital. Jadi kalau mau syuting di atas, kontennya motor bekas sentul, gitu kan, ngejejer gitu, nggak apa-apa. Orang bikin konten yang aneh-aneh gitu loh, biar banyak orang nyorot, viral. Jangan kalau yang ngaji bagus gitu ya. Maksudnya bikin yang aneh-aneh gitu, biar cepat viral gitu. Kayak Habib Kribo lawan Habib Bahar, kan seru gitu ya. Gitu. Habib ada Kribo, ya kan? Jadi viral gitu ya. Abu Janda Boliwodi, ya. Nama orang janda gitu. Harusnya kan Abu Duda Boliwodi, dia pakai Abu Janda Boliwodi kan India, jadi viral gitu. Bikin konten yang aneh-aneh gitu. Di atas kayaknya aneh, liatin, kayaknya buat konten cakep di atas, dibikin studio, ya kan. Ya, galeri mokas, ya kan, motor bekas sirkuit sentul gitu. Nggak apa-apa, bangkunya buat podcast aja bos, buat ngobrol, ya, ngobrol santai lah seputar dunia balap-balapan. Ya mungkin dulu kan sering jadi joki, ya kan, teman-teman pernah jadi joki, kurus orangnya, ya. Ngobrol seputar motor, ya nggak apa-apa, itu di atas buat syuting, bikin konten aja. Orang ngomong kayak begini udah enak, ya. Apa banyakin, siapa tahu dapat rezeki viral, ya, rezeki viral, banyak follower, banyak subscribe, lumayan kan, transfer rekening, ya, bisa buat ya nambahin ustadz gitu, ya, buat ngegedein majelis. Amin ya robbal. Quran selesai, sekarang sabda Rasul, hadis, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafatihul ghaibi khamsun, kuncinya kegoiban ada 5. Ini belum artinya sih, udah ngertiin. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci kegaiban itu melainkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, azza wa jalla jalal. La ya'lamu ahadun, tidak ada yang mengetahui seseorang pun, ma yakunu fi godin, dia nggak tahu itu untuk hari besok, illallah, kecuali Allah. Nggak tahu besok apa saya panjang umur, apa pendek umur, apa besok saya itu nggak bangun lagi, nggak ngelihat dunia, gitu kan, nggak ada yang tahu. Illallah, kecuali Allah. Wala ya'lamu ahadun, tidak mengetahui seseorang, ma dibalik, ma yakunu fil arham illallah ta'ala. Wala ya'lamu mata taqumu sa'ah, gak ada yang akan tahu datangnya itu saat hari kiamat kecuali Allah. Wala tadri, gak ada yang tahu nafsun bi ayyi ardin tamutu illallah, datangnya jiwa itu menjadi tamut, mati, meninggal, melainkan Allah. Wala yadri ahadun mata yajiul mator illallah, ya, nggak ada yang tahu datangnya, ya, kapan turunnya itu hujan mator, ya, kecuali Allah. Ya kita cuma bisa ngira-ngira, kayaknya mendung mau hujan nih, kena angin kencang nggak jadi, karena awan itu kan nunjukin hujan, tapi kalau kena angin awannya minggir, hujan
hujannya bukan di Priuk, hujannya di Marunda karena kegeser ya. Jadi yang dibilang orang mendung tak berarti hujan gitu kan, jadikan itu sebagai ujian gitu ya, lagunya Poppy Mercury ya, udah lama banget ya. Rawahu Ahmadu, hadis riwayat Imam Ahmad, wal Bukhari dan Imam Bukhari, an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Artinya hadis tadi saya udah ngebocorin hadisnya ya, kita lihat bentar, gue bakar buur dulu. Ini ngikutin Sayyid Muhammad di Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki ya. Saya tanya Ipung karena pernah sholat juga di Aruhama. Sayyid Muhammad pernah mampir ya, pernah mampir Sayyid Muhammad dari Kuitang mampir ke Priuk ke Aruhama, zaman masih ada kakek Njit Husain yang Mualim Husain ya. Ipung cerita tuh, saya tahu kemana Ipung gak ngaji, nyari jodoh kali ya, nyari jodohnya sampai Garut kali dia, nyari tempat dingin kali. Artinya hadis tadi, kunci gaib itu ada 5. Kunci gaib ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala. Tidak mengetahui seseorang apa yang akan terjadi pada esok hari melainkan yang tahu Allah Ta'ala. Dan tidak mengetahui seseorang apa yang ada di dalam kandungan ibu melainkan Allah Ta'ala ya. Arham, di dalam rahim ya ibu, kita nggak tahu dalam rahim kita nih apa nyungsang, bebalik, apa anaknya laki perempuan ya, bisa sih dideteksi kalau alat kelamin, tapi nggak jadi jaminan. Dokter bilang ini alat kelaminnya laki-laki nih, ada nongol-nongol nih ya kayak jakar, pas brojol perempuan. Nah itu kita, kok beda nih prediksi teknologi dokter laki-laki, katanya USG ya, ternyata pas keluar itu perempuan. Nah, itu kan maunya Allah gitu. Jadi kita teknologi nggak jadi jaminan. Teknologi bilang begini-begini ya, kemarin teknologi bilang Cilegon hati-hati bakal ada tsunami gempa, totonya di Banten pusatnya gitu kan ya. Kena juga sih Jakarta hari Jumat sore, gebek gitu ya. Ya kitanya banyak istighfar aja ya, jangan pada ribut sesama warga negara Indonesia, sesama merah putih ya, sama muslim jangan pada bertengkar. Nanti gunung-gunung lautan pun akan bereaksi. Dia bilang manusia aja pada ribut, udah kita ribut aja lah, kata batu, kata gunung gue batuk aja lah ya, kata laut gue mampir aja ke darat bentar gitu. Jadinya tsunami, batuk-batuk jadinya meletus. Shallu ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutin. Dan tidak mengetahui seseorang kapan terjadinya hari kiamat, mata sah ya, nggak ada yang tahu kapan terjadi kiamat kecuali Allah. Dan tidak mengetahui sesuatu diri di bumi mana ia akan mati melainkan Allah Ta'ala. Dan tidak mengetahui seseorang kapan datangnya hujan ya, tadi itu mator, yajiul mator, melainkan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari ya kan, daripada sahabat Nabi Abdullah atau dikenal dengan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kita lanjutkan. Maka kepada Allah yang kita telah terangkan sebagian daripada sifat-sifatnya Allah, itulah kita diperintah dan kita diperintah dan memang telah amat patut kita beradab kesopanan kepada Allah, karena Dia yang telah menjadikan dan menciptakan. Kita beradab, berkesopanan, hormat, membesarkan, beribadah dan lain-lain kebaktian lagi. Titik. Bukan kepada Tuhan yang dibuat-buat orang,
apa yang dibuat orang, seperti patung-patung berhala ataupun syaiton-syaiton, jin dan lain-lain, benda-benda lagi ya, dan lain-lain benda lagi dan selain-lainnya yang dipuja dan disembah orang. Selesai. Allah Maha mengetahui, selesai. Judul baru, untuk apa manusia diciptakan atau dijadikan. Kalau dijadikan pakai bahasa ja'ala, Allahumma ja'alna, ya Allah, ya ja'alna Allah menjadikan kami, khalaqna Allah menciptakan kami. Tapi sini uraiannya yang saya tahu adalah menciptakan. Kita lanjutin. Buat memudahkan mendudukan soal ini tentang untuk apa manusia dijadikan, yakni untuk apa manusia dijadikan, kita bagi uraian-uraian pasal ini kepada 4 pasal atau 4 bagian. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah asal kejadian manusia. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, harus tahu manusia tidak dijadikan dengan sia-sia atau tidak manfaat. Makanya dibilang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Karena emang kita itu dijadikan Allah bermanfaat, pasti bermanfaat. Maka kalau kita hidup di dunia nggak manfaat, baik manfaat buat diri sendiri, manfaat buat orang lain, manfaat buat keluarga bagi yang sudah berkeluarga, manfaat bagi diri sendiri yang masih belum menikah, entah dia cari uang, kerja, ngumpulin, ya beli ini, beli itu, belanja ini, belanja itu, maka kita itu berarti sia-sia udah. Ya, apalagi hidup cuma tidur doang, nggak kerja, ya, nggak ibadah, tidur mulu. Walaupun kagak maksiat, tetap itu sia-sia. Apalagi tidur malamnya maksiat gitu ya. Kalau kerja karuan, dapat duit, dapat transfer, ya karuan, masih ada manfaatnya gitu. Duitnya bisa kita beli keluarga, ya, beli makanan, bikin jalan-jalan, bikin pengajian, ya, ada manfaatnya. Tapi kalau tidur doang, dia nggak kerja, nggak cari duit, udah nggak sholat lagi, udah kelar, udah ngapain ente di dunia buat tidur. Allah jadi ente bukan tidur doang, ibadah minimal. Kalau ente nggak mau kerja, minimal tidur sama ibadah. Sore ente kerja, ya sekarang ente ibadah, kan nggak ada yang gaji, kecuali marbot dapat dari DMI. Banknya DKI Syariah, kan ditransfer setengah tahun sekali. Tapi kalau ente tidur doang, ibadah, ente nggak kerja, ente makan dari siapa? Nebeng ente sama orang, malu lah. Walaupun orang itu ya seneng aja sih, karena temen ya. Cuman kan lama-lama gedek juga gitu ya. Ente pengangguran, abadan, pengangguran selama-lama gitu. Kerja lah, ya ikut orang. Tapi kalau udah ikut orang yang benar gitu, jangan ngecewain, jangan khianatin, apalagi menipu, jangan. Lu dulu belajar sama gua nih, lu malah nipu gua. Lu dulu pinter dari gua, lu malah nusuk gua, kan tuh banget. Walaupun kita ya udah, mungkin udah takdir gitu. Jangan. Usahakan kalau kita dibawa orang, wasilah pertahanin orang itu. Sampai orang itu ngerti kita itu syukur-syukur bisa balas budi. Kalau kita nggak bisa balas budi, apalagi hianatin tuh lebih parah. Minimal kita nggak ngancurin dia atau hianatin dia, itu orang udah senang, lu udah mandiri. Tapi kalau hianatin, menipu, apalagi sampai ngancurin, ya Allah, kayak orang lupa kacang sama kulitnya gitu. Dari lu kosong, ya dari lu nggak bisa, sampai gua ajarin bisa, udah bisa, lu nusuk gua. Ya, itu jangan sampai. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, manusia tidak dijadikan dengan sia-sia. Yang ketiga, manusia tidak dibiarkan percuma oleh Allah. Ada tugas, ada amanah, kita jadi khalifah. Keempat, manusia dijadikan buat beribadah. Nanti ibadah terbagi dua, ada ibadah langsung, sholat, ya, makdoh, ada ibadah tidak langsung.
kerja, mencari rezeki, muamalah, nikah, silaturahmi dan sebagainya. Asal satu nih. Asal kejadian manusia. Manusia itu awalnya di sini mulanya berada di dalam kandungan ibunya selama masa waktu era 9 bulan menurut ukuran yang terbanyak. Ya, menurut yang terbanyak mayoritas biasa sih orang lahir 9 bulan 10 hari. Kalau 7 bulan ada juga tapi prematur. Ya ada 6 bulan 5 bulan ada juga ya, tapi jarang ya, 5 bulan belum jadi, 7 bulan lah disesar tapi prematur ya, bayinya langsung ditaruh tabung karena belum sempurna ya, dia punya organ-organ belum sempurna. Kalau 9 bulan emang udah bulannya, bilang udah bulannya tuh nanti palanya muter sendiri, palanya nyari apa ya, nyari jalan, palanya nyari jalan supaya dia di ngeden sama mamanya keluar. Ya, jadi kita makainya di situ, bayi keluar dari situ, gitu. Hebatnya ya. Kita makainya sempit, tapi pas bayi muat. Ya, itulah karyanya Allah, made in Allah, bukan kayak robot yang ngejagain Pangeran Arab Saudi yang kita kemarin viral ya, robot di belakang, US dollar juta gitu kan, ngejaga gitu kan, nggak perlu lagi dia pengawal presiden, papres, tapi robot. Ya, itu mahal. Itu kreasi Allah. Allah the create, Allah the creator, Allah yang menjadi kreasi. Makanya manusia kita make laki suami kecil gitu, pas keluar bisa ngelebar kayak mulut ular gitu. Mulut ular kan kecil nih, tapi dia piton makan sapi muat, bahkan makan mobil juga muat, mulutnya bisa lebar gitu, elastis gitu, gede banget nih sapi, gede, lama-lama dia nelan bulat sapi itu. Lihat deh National Geographic ya, kalau Bang Anung ada National, dia kan pakai satelit palapa itu ya. National Geographic tentang hewan itu, piton dari mulut segini nih makan sapi gede muat begini, ngelebar muat, nelan bulat ya Allah. Tuh, itu Allah yang nyiptain, kita nggak bisa kayak gitu ya. Teknologi kita tetap punya kekurangan, tapi kalau Allah penuh dengan kesempurnaan. Shallu ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan. Selama masa dalam kandungan ibunya itu, ia telah melalui beberapa kejadian dan perubahan. Pertama, sekali dia dari setetes air mani ya, pertama tuh setetes air mani, semprotan kita tuh, kemudian diambil sama sel telur tuh, masuk dari sekian semprotan miliar yang masuk satu doang, yang satu itu jadi, pokoknya masuk aja jadi ya, nggak perlu semprotan beratus-ratus, semprotannya kan miliar tuh, crot gitu. Kalau bahasa preman ngeceret gitu kan, muncrat crot gitu. Masuk atu ke dalam perempuan, ketemu sel telurnya perempuan, istri, jadi ya, jadi nggak perlu bermiliar-miliar, nyemprotnya bermiliar-miliar sel sperma, tapi masuk atu aja itu bisa jadi bayi, jadi anak ya. Kemudian balik kertasnya, halaman 24. Kemudian berubah setelah beberapa lama menjadi segumpal darah, belum daging nih, jadi setetes air mani, titik dulu 40 hari ya, 40 hari ya, 40 hari itu kan sebulan berapa ya, 40 hari, sebulan lebih ya, dia berubah menjadi apa, segumpal darah. Kemudian berubah lagi setelah beberapa lama, berubah lagi menjadi segumpal daging ya, ini ulang nih, darah yang di atas tuh. Kemudian setelah beberapa lama berubah lagi menjadi segumpal daging ya. Setetes air mani berubah menjadi darah, kemudian jadi daging. Mulai tuh ngebentuk tuh, ada titik jadi mata, ada titik jadi telinga, ada titik jadi hidung sama gigi, jadi titik ada tangan, jadi titik keluar kaki, ada titik keluar gigi ya. Kalau dulu giginya belum ada lah, yang masih ompong, titik. Kemudian daging
tadi dijadikannya tulang-tulang. Sama Allah tuh jadiin tulang tuh, ada tulangnya tuh. Yang diliputi, yang ditutupi itu tulang dengan daging lagi. Makanya tangan kita kan tulang nih dalamnya, diliputin lagi sama daging. Awalnya daging gitu, ada tulang ditutup lagi gitu. Kalau nggak ada daging kita kelihatan tulangnya, kayak orang robek begitu, kena bacok. Kemudian dijadikanlah bentuk rupanya, dikasih tahu bentuk rupanya nih, mukanya, kelaminnya. Sesudah itu dilahirkanlah dia menjadi manusia, ya, dilahirkanlah dia menjadi manusia. Yang lahirin orang tua, ibu, tapi yang menjadikan, yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempurna kejadiannya. Titik. Semua ini diciptakan oleh Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Asal mulanya dari air yang tersaring dari tanah. Kenapa tersaring? Karena sperma itu kan adalah intisari daripada makanan. Kita makan nih, kita makan, kemudian jadi sperma. Ya orang Keramat Tunggak nyebutnya, mohon maaf nih, peju begitu lah ya. Orang kalau ini ke preman peju begitu. Ya. Sperma, yang ada sperma bahasa medis. Ya kalau Quran air mani, nutfah. Ya. Kita lanjutkan. Mulanya dari air yang tersaring dari tanah. Kemudian manusia menjadi besar, muda, kemudian tua, kemudian mati. Sesudah itu nanti dia akan dibangkitkan hidup kembali oleh Allah. Tentang kejadian manusia itu lebih jauh, perhatikanlah dengan seksama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ada Quran lagi tuh, walaqad, ya. Yuk baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yuk bareng-bareng. Nggak apa-apa yang nggak bisa mulutnya ngoceh-ngoceh aja gitu. Yang penting kelihatannya kayak baca. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fakasawnal izama lahma summa amsaknahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 yang artinya sekarang. Dan sesungguhnya kami telah jadikan manusia dari air yang tersaring dari tanah. Kemudian kami jadikan dia setitik mani di tempat ketetapan yang terpelihara, maknanya di dalam rahim istri kita. Kemudian kami jadikan mani itu segumpal darah, ya dari nutfah kepada darah, ya dari air kemudian kepada darah. Lantas darah itu kami jadikan berubah seketul daging, seketul, segumpal. Ini bahasa dulu orang dulu nih, seketul ya, seketul ya, bukan sekatul ya, seketul ya, segumpal daging, sekepel lah, seketul itu sekepel daging gitu kan, ya kan daging begini di dalam ya. Lantas daging itu kami jadikan tulang-tulang, tapi bukan tulang Sumatera Utara ya, bukan tulang opung ya, apalagi tulang Batak bukan ya, tulang yang dalam diri kita.
Lalu tulang-tulang itu kami liputi, ya, kami lapisi dengan daging. Kemudian kami jadikan dia satu kejadian yang lain sifatnya. Maka Maha Suci Allah, sebaik-baik pembikin, sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik pencipta. Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu jadi bangke, jadi bangke, jadi mati. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Selesai Quran. Lamanya masa kejadian dan perubahan dalam kandungan ibu itu diterangkan dalam sabda Nabi SAW. Tadi Qurannya, sekarang hadisnya. Jadi kuat. Buku ini kuat, Quran dan hadisnya. Qurannya ada, hadisnya juga ada. Artinya belum dibaca. Nabi bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah atau nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik. Ya, kalau kita baca Quran pakai tajwid, jadi harus tahu ikhfanya, idghamnya. Kalau baca hadis nggak apa-apa, gaya bebas nggak apa-apa, nggak harus dengung alaqatan misla dzalik, kan bukan Quran, ini kan hadis. Kalau hadis gaya bebas, kayak baca maulid aja, nggak apa-apa, nggak harus pakai hukum tajwid karena baca hadis Nabi, bukan Quran. Summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yab'atsullahu ilaihi malakan wa yu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa sakiyun aw sa'idun summa yunfahu fihi ruh. Ditiupkan terakhirnya tiupan, dicatat dulu nih ajalnya, matinya, jodohnya, amalnya, ditulis juga apa dia bahagia, apa dia sengsara, apa dia jadi orang kaya, apa dia jadi orang miskin, udah ada catatannya, baru ditiupin ruhnya. Jadi bukan ditupin jadi bukan ditupin ruh dulu baru ada ininya, tapi dicatat dulu nih ruh yang mau dimasukin ini umurnya sampai sekian baru ditupin, ya, kayak ada perjanjian. Rawahul Bukhari wa Muslimu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi wa Ibnu Majah an Ibnu Mas'ud. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Abu Daud dan Imam Nasa'i dan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Artinya, sesungguhnya seseorang kamu dikumpulkan di balik kertasnya kejadiannya dalam perut ibunya masing-masing selama 40 hari sebagai setitik mani, awalnya mani, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu juga 40 hari juga misla jalik. Jadi 40 hari jadi dari titik nih 40 hari berubah jadi darah, 40 hari lagi berubah jadi daging, 40 hari adanya tulang-tulang gitu ya. Jadi Nabi udah menjelaskan dalam sabdanya. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga, yakni 40 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya. Ngutus dulu nih malaikat. Diperintah itu malaikat dengan 4 kalimat. Kata Allah, malaikat catat tuh. Dan dikatakan kepadanya, ya malaikat tuliskan amalnya, amal baik atau amal buruk, matinya husnul khotimah atau suhul khotimah, rizkinya banyak atau sedikit, catat, tulisin, dan ajalnya sampai berapa tahun, dan tuliskan jahat atau baik, ya, sakiun, ya, dermawan, di bahasa sakir au saidun, tulis dia bahagia atau sengsara. Tuh catat dulu tuh, Allah perintah malaikat tuh. Ya, kalau di sini dituliskan jahat atau baik, kemudian ditiuplah padanya ruh. Catat dulu tuh, malaikat catat dulu nih.
Nih ruh ini ajalnya, jodohnya, rezekinya, bahagia atau sengsara, matinya, husnul khotimah, sul khotimah, kemudian baru dimasukin. Makanya dibilang ruh sama jasad duluan jasad Allah ciptakan. Allah ciptakan nih jasadnya, Allah baru tiupkan ruhnya. Emang ruhnya udah ada di dalam arwah, tapi penciptaannya kan jasadnya dulu. Ini jasad kosong nih di rahim, baru Allah tiupin ruhnya. Jadi ruhnya itu udah ada dulu di bayinya nih, wadahnya udah ada. Kayak kita udah ada tempat baru ngaji, wadahnya udah ada nih jasadnya, cuma di rahim ibu masih kosong nih, belum ada ruh. Allah tiupin. Makanya dibilang kakaknya itu jasad, adiknya itu ruh, karena ruhnya belakangan gitu. Tapi dalam catatan asli ruhnya duluan. Kalau ngajinya Nur Muhammad kan lebih tua, kalau alam arwah Nur Muhammad ya duluan. Sebelum jasad itu Adam udah ada Nur Muhammad. Jadi bicara arwah, bicara ini kajian secara penciptaan. Jadi lebih tua jasad kita, karena jasad duluan, tapi belum ada ruhnya nih, baru Allah tiupin. Tapi sebelum ditiupin, ini ruh ditentuin matinya berapa tahun, ajalnya, sengsara apa bahagia, jodohnya, amalnya, ya gitu. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dari Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Perhatikanlah sampai mana nih batasnya. Ya, nanti kita lihat sampai 2 lembar lagi lah. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Hal ata alal insani hinun. Ya, berarti ini firman ya. Ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajun nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Itu Quran surah Ad-Dahr ya, surah Ad-Dahr ayat 1 sampai 3. Surah Ad-Dahr ya di sini. Artinya, bukankah telah lewat atas manusia satu ketika daripada masa di mana ia bukan sesuatu benda yang dapat disebut. Bukankah itu manusia dulunya nggak ada apa-apa, bukan disebut manusia kan? Belum disebut, belum terjadi, belum diciptakan sama Allah. Dulu manusia nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, orang dia hakikatnya nggak ada. Manusia Allah itu diadakan dari yang nggak ada. Allahnya kan wajib wujudnya. Kalau manusia wujud, Allah wajib wujudnya. Jadi mau kita nggak ada, Allah tetap ada wujudnya, wajibul wujud Allah. Seandainya manusia nggak diciptakan, dunia nggak, Allah tetap ada, wajib wujudnya. Kalau kita wujudnya itu, kita itu wajib, mustahil, jahit. Kita ini jahit, kita ini wujudnya manusia jahit, bisa diadakan, bisa tidak, terserah Allah, zat yang wajibul wujud. Kalau Allah mau bikin kita, ya kita diadakan, kita diciptakan. Kalau Allah nggak bikin kita, ya kita nggak diciptakan, sama Allah nggak ada. Ya seperti bayi yang baru lahir ya kadang bayi ini masih di dalam keguguran, padahal kita mengharapkan ya. Itu berarti belum dapat izin Allah, udah gitu. Udah jangan kita mikir apa gue punya kesalahan di masa yang lalu ya, gue nebus kayak begini nih, kayak karma gue. Jangan, udah husnuzon sama Allah, belum dikasih rezeki sama Allah, udah begitu aja. Apa gue lu berbuat dosa ya, takutnya jangan dosa gue dulu di milenium nama di Exodus gitu, takutnya gitu. Kayak gue pernah ke Alexis nih, maka gue dikasih kayak gini karma. Jangan, udah yang penting lu udah tobat dulu, udah kelar udah masalah Exodus, milenium, Alexis udah selesai, itu udah tobat ya. Ini cuma belum dikasih sama Allah begitu. Jangan mikir aduh kayak dosa gua dulu nih dulu kayaknya gua sering begini, jajan. Jangan udah apalagi sepong-sepongan mandi kucing sama salon bencong. Jangan, udah tobat, udah kelar udah. Orang udah tobat, dosanya udah kelar udah. Dosa masa lalu udah habis semua udah.
Tinggal kita mikir, oh berarti belum dikasih rezeki aja, belum waktunya atau belum dapat amanat. Ya kalau bahasa orang belum dipercaya sama Allah megang amanat punya anak, udah gitu aja ya. Jangan mikir hukum karma, kayak gue dikasih karma sama Allah nih, sampai kapan nih gue selesai karma. Udah nggak usah, udah sama ya gitu. Jadi kita dulu belum ada apa-apa, belum ada sebutannya manusia. Sesungguhnya kami telah jadikan, kata Allah, manusia daripada setitik mani yang bercampur, yang kami beri percobaan kepadanya, yaitu kami jadikan dia mendengar. Ya, kami jadikan manusia itu mendengar, ya setitik air mani itu bisa mendengar, ya kan, walaupun di dalam bisa ngedenger dia, cuma masih samar-samar karena belum lahir ke alam dunia. Melihat, sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadanya jalan yang lurus, kata Allah, maupun ia berterima kasih ataupun ia ingkar. Jadi Allah itu udah nunjukin jalan yang lurus, tapi terserah dia mau jalan yang ingkar, silakan aja ya. Mau dia syakiron, apakah dia imma, adapun manusia mau bersyukur terima kasih imma syakiron boleh, ataupun dia mau imma kafuron, adapun manusia itu mau kufur ingkar, bebas aja udah ya, tulisannya udah ada loh, mahfud tuh. Itu namanya pilihan jalan manusia, mau syukur atau mau kufur tergantung manusianya. Kita lanjutkan 2 lembar lagi nih. Maka kejadian manusia itu telah sempurna dengan diberikan baginya akal, pikiran yang dapat berpikir lanjut. Sungguh penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, perasaannya, ya, perasanya, sentuhannya, dan seluruh panca inderanya manusia dapat dikendalikan oleh akal pikirannya yang besar nilainya itu. Ya, jadi manusia itu besarnya di akal pikirannya untuk berpikir. Karena kita pakai ilmu, pakai akal kita. Nanti ketemu. Afala taqilun, afala tadabbarun, afala tatafakkarun. Lanjut. Sekiranya manusia tidak diberikan akal yang dapat berpikir lanjut, tidak dapat berpikir lanjut, buat segala keperluan dan urusannya, niscaya tidak beda keadaannya dengan binatang, di sini hewan, bahkan lebih rendah, lebih buruk dan lebih hina keadaannya daripada binatang itu atau hewan tersebut. Lihat saja orang gila dan pemabuk yang perbuatannya tidak dikendalikan oleh akal pikiran, amat hina dan buruk dilihatnya. Contoh orang mabuk nih, kalau jalan nih, orang jalan lurus dia mencok-mencok gitu, perasaan dia lurus, gedebruk aja jatuh, ya kan, perasaan dia lurus dia tuh, jadi akalnya hilang, perasaan dia lurus, dia jalan padahal sempoyongan, kecebur gitu, jadi akalnya hilang gara-gara minuman keras, ya. Kata Omah Irama, mirasantika, minuman keras dan narkotika terlalu begitu. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ya, kita lanjutkan sampai di jadi manusia. Nah ini, jadi manusia asalnya tidak ada. Asalnya manusia sebenarnya nggak ada, cuman diadakan sama Allah. Kemudian diadakan oleh Allah, kemudian mati. Sesudah mati lalu dibangkitkan oleh Allah, hidup kembali buat diperiksa amal, dipertanggungjawabkan amal perbuatannya waktu dia ada di alam dunia. Maka kejadian manusia itu ada berlainan dengan kejadian lain-lain makhluk ciptaan Allah. Manusia berbeda ciptaan dengan hewan, manusia berbeda ciptaan dengan tumbuhan, walau dua-duanya berasal yang menciptakan Allah, yang menjadikan Allah. Kalau
hidupnya cuma lahir, hidup lantas mati, maka tidak ubahnya dengan hidup binatang hewan. Orang bilang kita cuma hidup hardolin, dahar, modal, ulin, gak ada ibadahnya ya. Makan, minum, tidur, makan, minum, berak, tidur, makan, minum, berak, tidur. Apa bedanya sama hewan? Hewan kan kagak ibadah, hewan kan kagak sholat, kagak sembahyang. Ya, misalkan kita sholat, walaupun masih bolong-bolong ya benerin lah bolong-bolongnya. Kalau kita bolong-bolongnya di subuh karena kesiangan ya benerin subuhnya. Kalau kita bolongnya Jumatnya suka ninggalin gitu kan ya benerin Jumatnya, udah gitu aja, simpel aja udah. Jangan pusing-pusing ibadah mah, jangan berat-beratin. Kita lanjutin. Kalau hidupnya cuma makan, minum, bersetubuh, berjima, bersenang-senang dan bermain-main, maka juga tidak beda hidupnya dengan binatang. Tadi hewan, sekarang binatang. Maka untuk apakah manusia dijadikan? Pertanyaan ini walaupun pendek dan singkat, tetapi sudah beribu-ribu juta manusia yang telah hidup dan mati di dunia ini belum menemui dan tidak mengetahui jawabannya. Jadi berjuta-juta manusia, beribu-ribu, ada orang yang belum tahu nih. Orang bilang, kamu untuk apa diciptakan? Kalau bahasa orang begini, kamu dari mana? Bahasa Baromli ini, kamu dari mana? Terus mau kemana? Kamu dari mana harus tahu, dan mau kemana itu dulu tuh. Kalau bahasa orang kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan Quran tuh, kami dari Allah kembali kepada Allah. Nah di sela-sela innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan ada tengah-tengahnya tuh, kita hidup di dunia, kita ngapain di dunia, udah gitu aja. Sekarang kita nih di dunia nih, kamu dari mana, mau kemana, sekarang berbuat apa nih selama kita itu, yang tahu kan diri kita. Nah kita harus tahu tujuan kita kemana. Yang dibilang apa tujuan kita cuma dunia doang, kan enggak. Nanti kita dikubur, dipertanggungjawabkan. Sebelum akhirat ditanya dulu, man rabbuka, sama malaikat. Bisa jawab nggak lu? Wa ma dinuka, wa ma nabiyuka, wa ma ikhwanuka, wa ma kiblatuka. Kan ada pertanyaan dan kita beriman, meyakini. Apa kita hidup cuma di dunia doang, mengejar dunia? Kan enggak. Kita percaya ada akhirat, berarti ada tanggung jawab untuk akhirat. Gitu. Makanya saya bilang dunia boleh dikejar, tapi akhirat jangan tinggalin. Al-Qasas 77 ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Begitu. Ada jatah kamu di dunia. Ya. Ya. Dunia memang perlu, tapi akhirat juga ya. Dunia penting tapi akhirat lebih penting. Ya. Maksud saya jangan tinggalkan ibadah kepada Allah, karena itu modal kita untuk ke sana. Ya, selanjutnya sampai di mana? Sampai di binatang, sampai dilewat tetap dunia, titik. Jawabannya udah juta-juta manusia nggak ada yang tahu tuh jawaban. Dari mana, mau kemana, harus berbuat apa di dunia, bingung orang. Ada yang mengira nih, dia hidup itu buat bekerja saja sebagai tukang, tuh koma sampai titik ya, sampai manusia tidak dibiarkan percuma. Itu aja dulu. Ya, dah. Kalau nggak sampai manusia tidak dijadikan dengan sia-sia. Ini atau lembar lagi nih. Sebagai tukang atau buruh, tani, pedagang dan lain-lain. Sesudah menjalankan pekerjaannya itu, lalu mereka makan, minum, bersetubuh, bersenang-senang dan bermain-main, kemudian mati dan habis perkara. Manusia yang pendapat begini tidak mempunyai perbekalan apa-apa untuk akhirat sesudah matinya. Mereka ini pun sebetulnya tidak mengetahui untuk apa mereka dijadikan atau diciptakan. Sekiranya manusia menggunakan segala kekuatan akalnya buat mencari tahu untuk apa dijadikan
atau diciptakan, maka sedikit sekali yang dapat menemui jawabannya yang tepat. Sebab manusia tidak menjadikan dirinya sendiri, tapi dijadikan Allah. Bukan pula ibu bapaknya yang menjadikan. Ibu bapak cuma perantara, cuma batu lompatan untuk ngeluarin si jabang bayi. Makanya kita ada tugas berbakti kepada orang tua, tapi taatnya tetap kepada Allah. Karena berbakti kepada orang tua juga merupakan perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah Nabi Muhammad. Kalau manusia sendiri yang menjadikan dirinya atau ibu bapaknya, tentu mereka tahu untuk apa mereka dijadikan, diciptakan. Seperti kita kalau membuat sesuatu barang, kita nyiptain handphone, pasti mereka tahu handphone itu untuk apa. Bagi yang menciptakan handphone, dia menciptakan tasbih. Ini ada yang bikin tasbih, dia tahu tasbih itu untuk apa, untuk jualan, untuk bisnis, untuk dapat keuntungan. Dan dia tahu umat Islam banyak yang pakai tasbih untuk zikir, untuk wirid, untuk baca ratib, untuk baca hikmah gitu kan, untuk nyelupin ke air tasbih, airnya diminum sembuh kan begitu. Jadi kayaknya ini proyek bagus begitu. Nah, ini yang nyiptain kita Allah, maka Allah yang lebih tahu ya. Kalau ibu bapak yang nyiptain kita, berarti ibu bapak lebih tahu tentang konsep untuk apa kami dilahirkan dan diciptakan ya, karena Allah, maka konsepnya di Allah, di Quran. Seperti kita kalau membuat sesuatu barang, tentu kita mengetahui untuk apa kita jadikan barang tersebut, barang itu. Maka yang paling dekat jalannya untuk mengetahui buat apa manusia dijadikan ialah bertanya atau mencari tahu dari pembuatnya sendiri. Siapa yang buat? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripadanya lah kita akan mendapati jawaban yang tepat. Apa kata Allah dalam perkara ini? Perhatikanlah beberapa firman-Nya di bawah ini. Ya, intinya Allah nyiptain kita. Kalau di Quran Az-Zariyat itu inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, apa depannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknya manafi, dan tidaklah kami ciptakan kalian manusia dan jin kecuali jin dan manusia itu untuk beribadah, mengabdi, menghamba kepadaku, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 56. Manusia tidak dijadikan dengan sia-sia. Kita lanjutkan 2 bulan yang akan datang. Ya, tuh di jam 11 tuh lapar ya. Rendangnya kasihan ya. Tadi gue tanya, "Si lu masak apa?" Rendang. Dah. Tandain. Ya, ini kan tutorial. Nanti kalau diulang bisa nikmati di akun ya, ada itunya. Ada channelnya ya. Channelnya Perkumpulan Rindu Surga channel ya, atau nanti ada MHD atau apalah pokoknya ya, nanti nunggu di share aja lah di grup Perkumpulan Rindu Surga. Jadi yang nanti mau ngulang silakan di akun channel YouTube, cari wifi yang gratis, jadi nggak makan kuota kan, lumayan gitu. Kalau kuotanya ada kan dia makan. Itu aja sebelum saya tutup. Mungkin ada pertanyaan ya, Bang Ipung biasa kritis. Silakan sebelum tutup dengan doa dan nggak ada. Kalau pertanyaan berarti udah doa langsung ya, berarti udah paham semua ya. Iyalah orang bahasa Indonesia ya. Ya kalau bisa doanya ambil makan ya. Ya doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Udah kita kirim suratul Fatihah buat yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir senantiasa Allah berikan kesehatan. Yang sedang sehat Allah tambahkan. Yang sedang sakit Allah beri kesembuhan. Ya, yang sedang ada urusan diberikan kelancaran, yang ada masalah diberikan penyelesaian, yang lagi kesulitan Allah berikan kemudahan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan ini majlis penuh dengan keberkahan, membuat diri kita menjadi lebih baik secara dunia dan secara akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'fu anna ya karim, fa'fu ya rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman Rahimin. Hakimna ya Allah fi din wa dunya wal akhirah ya akramal akramin. Allahumma ya lana sata bi hakil Fatihah wa bi jahil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdi yaghfirarham. Allahumma ya Allah inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil ada. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wasuyufal mukhtalifah wasada'id wal mihan wal fitan ma jahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa, khususnya negeri kami Indonesia, wa min syairi biladil muslimina ajma'ina ammah, dan umumnya negeri-negeri Islam yang lainnya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina abwaba rahmatik, bukakan kami Allah pintu-pintu rahmatmu. Waftah alaina abwaba fadlik, bukakan atas kami pintu-pintu kemuliaan darimu. Waftah alaina abwaba jannatik, bukakan pintu bagi kami pintu-pintu rahmatmu. Waftah alaina abwaba maghfiratik, bukakan pintu atas kami Allah pintu-pintu maghfirah ampunanmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma sallimna wal muslimin, ya Allah selamatkan kami dan kaum muslimin min afati dunya, daripada balak-bala dunia, wa azabil qabri, daripada azab kubur, wa azabil akhirah, dan azab nanti di negeri akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa dakhinal jannata mal abrar. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qadir, ya Mujib, ya Mujibas Sa'ilin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kami ampunanmu ya Allah, daripada dosa kami ya Allah, dosa tangan kami ya Allah, dosa kaki kami ya Allah, melangkah sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Ampunilah dosa mata kami ya Allah, sering melihat halal yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ampunilah pikiran kami ya Allah, sering berfikir terhadap sesuatu yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbing hati kami, bimbing akal pikiran kami, bimbing tangan kami, bimbing anggota tubuh kami seluruhnya, mulai ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki ya Allah. Bimbing menuju keridhaan-Mu ya Allah, bimbing menuju kepada ketaatanmu ya Allah, bimbing menuju kepada kecintaan kepadamu ya Allah, bimbing menuju kepada ihdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu ala jamil anbiya'i wal mursalin birahmatika ya rahimin. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tatum fiya salam wa akhiru da'wahum wa da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, ikutin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.